Oke, baik. Kembali lagi di webinar literasi sekolah. Sekarang kita sudah memasuki waktu untuk sesi kedua atau materi yang kedua. Ya, pemateri yang kedua ini Pak Farhan. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada siswa-siswi yang masih bergabung dan setia di webinar literasi sekolah. Ya, walaupun hari Minggu masih pagi, tetap semangat untuk menimba ilmu, juga mengikuti webinar demi mendukung kemajuan SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Moderator dan juga Pak Pemateri yang sudah siap. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan webinar hingga sudah sampai di materi yang kedua. Untuk itu, mari bersama-sama kita ucapkan basmalah supaya materi kedua kita tetap semangat dan mengikuti dengan fokus gitu ya. Oke, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, oke. Kemudian untuk materi yang kedua kita siapkan moderator kita yaitu Pak Muhammad Zakaria SPD, di mana tempat tanggal lahirnya Jakarta 12 April 1985. Kemudian hobinya hiking, climbing, diving, rafting, membuat video, fotografi. Kemudian pendidikan terakhirnya S1 Pendidikan Ekonomi. Dan moto hidupnya I will make a work on my hand. Ya, oke. Kepada Pak Moderator, Pak Zakaria, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Anissa. Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya untuk Bu Anissa, anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan judul webinar menuju digital literasi sekolah dengan pemateri yaitu Pak Muhammad Farhan Ali. Nah, di sini tentang Pak Muhammad Farhan Ali. Pak Muhammad Farhan Ali lahir di Jakarta tanggal 24 Agustus tahun 1996. Agama Islam, hobi main game, membaca terutama manga katanya. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra UNJ. Moto hidup, tanggap, tepat, dan tuntas. Nah, sebelum kita mulai materi yang akan diberikan oleh Pak Farhan Ali, alangkah baiknya Bapak ingin memberikan instruksi terlebih dahulu ya. Jadi jika ingin ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan, tapi nanti setelah Pak Farhan menyelesaikan materinya. Di sini kalian boleh bertanya langsung dengan cara kalian menekan tanda ini ya, tanda angkat tangan ini. Silakan bertanya. Bahkan kalian juga boleh menulis materi yang diberikan oleh Pak Farhan, tapi di situ kalian lihat yang tadi telah Bapak sampaikan juga kan. Kalian baca, kalian telaah, kalian tulis apa nih yang penting-penting buat kalian dan yang kurang kalian pahami baru kalian tanyakan di situ. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana? Semuanya udah siap menerima materi dari Pak Farhan? Sudah, Pak. Halo? Sudah Sudah Pak. siap? Yang semangat dong. Yang semangat. Mana? Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, oke. Ya, Pak. Oke, kalau sudah, kita kembalikan lagi ke Pak Farhan. Silakan Pak Farhan. Pak Farhan? Oke, tes 1 2. Kedengaran nggak suara saya? Terdengar. Saya Dengar, awali. Pak. Dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dapat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Moderator dan Ibu Host pada hari ini. Dalam sesi kedua ini,
kita akan membahas tentang judul webinar literasi sekolah, yaitu menuju digitalisasi literasi sekolah. Oke, kita akan masuk kepada apa yang akan dibahas. Apa sih yang akan dibahas di literasi digital hari ini? Yang pertama adalah pengantar. Yang pengantar akan berisi tentang tantangan, peluang, dan pentingnya literasi digital. Bagaimana hari ini sebuah tantangan, peluang, dan pentingnya literasi digital itu menjadi satu hal yang sangat amat penting. Sudah pasti ketika pelaksanaan literasi digital, tentu akan ada tantangan, juga ada peluang. Dan bagaimana caranya kita berstrategi untuk menghadapi tantangan dan peluang pada era Internet of Things, era abad ke-21, yang bagaimana pada akhirnya hari ini kita menggunakan laptop, menggunakan HP kalian, menggunakan sarana-sarana internet yang lain menjadikan menjadikan sebuah hal untuk perantara sebagai literasi digital. Selanjutnya di materi yang kedua, di pembahasan yang kedua adalah literasi digital. Kita lihat di literasi digital ini pembahasannya ada pengertian, ada prinsip dasar, dan indikator. Nah, ketiga hal ini menjadi dasar bagi kita untuk mengenal secara singkat tentang literasi digital. Yang terakhir adalah menuju digitalisasi literasi sekolah. Yang pertama akan kita bahas adalah sasaran, kedua adalah strategi, yang ketiga adalah media. Bagaimana akhirnya sasaran yang dituju kepada literasi digital. Siapa aja sih yang dituju literasi digital di dalam sekolah? Terus yang kedua adalah bagaimana strateginya. Bagaimana menstrategikan literasi digital di sekolah untuk akhirnya dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah media. Media ini akan kita bahas sebenarnya sudah umum, pasti Anda sudah paham bagaimana media literasi digital itu seperti kayak laptop, HP, terus aplikasi-aplikasi digital, termasuk website sekolah, itu juga termasuk dalam media literasi digital. Kita masuk pengantar literasi digital, yaitu ada tantangan, peluang, dan pentingnya literasi digital. Nah, kita lihat ada 3 foto ini. Yang pertama, ada gambar laptop. Kedua adalah gambar orang yang kebetulan masih muda. Anaknya masih muda sekitar umur ya 15 sampai 25 tahun atau 30 tahun. 30 tahun udah tua kali. 15 sampai 25. Yang terakhir adalah gambar hoax. Nah, kita lihat keterangannya di sini. Yang pertama adalah tantangan literasi digital di Indonesia. Ternyata pengguna internet di Indonesia itu sangat besar. Pengguna internet Indonesia sangat besar. Ini dibuktikan dari penelitian dari Pusakom, Pusat Komunikasi Universitas Indonesia, yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, menunjukkan statistik bahwa tahun 2015, itu pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 88,1 juta jiwa. Dan pada tahun 2017, itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 132 juta pengguna internet pada tahun 2017 ini di Indonesia. Yang berarti sekitar 51% itu dalam kurun waktu 1-2 tahun itu meningkat. Artinya apa? Pengguna internet di Indonesia ini sangat besar. Orang-orang yang ingin berinvestasi internet di Indonesia itu akan berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Apalagi hari ini teknologi 5G sudah mulai akan masuk ke Indonesia. Mungkin sekitaran tahun 2022-2023. Karena tahun 2021 kemarin tendernya dibatalin. Yang kedua adalah didominasi generasi muda. Anda semua yang masih muda, masih kelas 10, mungkin nanti kelas 11, 12, Anda yang seumuran Anda,
di umur sekitar 15 sampai 25 tahun, pengguna internet Indonesia ini ternyata didominasi oleh generasi muda. Tercatat sebanyak 70 juta orang adalah pengguna internet pada generasi muda, generasi milenial. Oke. Nah, tantangannya apa di sini? Ternyata menurut penelusuran dari Republika tahun 2017 mengatakan bahwa ternyata anak muda paling lama rata-rata itu menggunakan HP-nya, menggunakan gawainya itu sekitar 5 jam per hari. 5 jam per hari. 5 jam per hari itu sangat lama sekali. Anda 5 jam itu bisa ngapain? Anda 5 jam bisa baca buku, Anda 5 jam bisa main game, Anda 5 jam bisa ngerjain tugas di sekolah di Google Classroom, Anda bisa 5 jam ngapain aja bebas. Itu 5 jam cuma megang HP doang. Nggak kasihan sama mata. Nah, dari 5 jam ini ternyata, dari penelusuran Republika tahun 2017, ternyata waktu tersebut malah dihabiskan untuk membuka situs-situs yang tidak penting. Contohnya situs film biru, atau situs film-film yang lain yang tidak bermanfaat. Ini adalah salah satu tantangan bahwa ternyata generasi muda harus dibimbing jalannya untuk melek literasi digital. Yang bukan hanya Anda membuka situs YouTube sebagai pembelajaran, atau membuka situs YouTube karena Anda gabut, dan sebagainya, atau membuka situs yang, mohon maaf, tidak baik untuk usia Anda. Yang terakhir adalah kemampuan memperoleh informasi. Nah, di sini ternyata kalau kita lihat sejak polanya tahun 2019 sampai 2021, kita sering sekali mendengar istilah tweet war akibat berita-berita hoax. Terus ada yang fitnah gara-gara berita dan sebagainya. Nah, ini kemampuan memperoleh informasi ini ternyata Indonesia masih lemah. Ini dibuktikan pada penelitian PISA tahun 2012 dan tahun 2017 yang mengatakan bahwa Indonesia itu selalu berada 3 terbawah dalam indeks literasi. Dan ini menyebabkan akhirnya apa? Gara-gara literasinya lemah, gara-gara dia kemampuan memperoleh informasinya lemah, gara-gara dia nggak cross-check dulu beritanya, akhirnya apa yang terjadi? Hoax. Muncul berita hoax. Misalkan ada berita hoax tentang apa? UFO turun di Tambun. Tuh. UFO turun di Tambun. Dicek dulu kebenarannya. Benar apa salah? Kalau ternyata benar, berarti ada buktinya. Kalau nggak ada, berarti ya itu hoax. Nah, itu yang disebut dengan bahwa ternyata berdasarkan dari indeks literasi yang ada, dari penelitian internasional, salah satunya dari PISA, ini yang menyebabkan akhirnya pola tahun 2019 sampai tahun 2021 ini masih banyak yang termakan hoax. Ini yang paling besar. Sebenarnya polanya sudah ada dari tahun 2014, cuman lebih parah lagi ketika 2019 sampai 2021. Itu yang menyebabkan bahwa generasi muda ini cenderung termakan hoax karena dia nggak banyak nggak cross-check dulu informasinya. Nah, ini adalah tantangan. Saya kira 3 tantangan ini yaitu akan menjadi sebuah hal yang sangat amat menantang bagi menuju Indonesia generasi emas tahun 2045, yaitu adalah pengguna internet yang Indonesia sangat besar. Salah satu yang terbesar kalau tidak salah adalah dia masuk 5 besar Indonesia dengan jumlahnya dan terus bertambah karena tahun 2017 saja udah 132 juta sekian. Lalu 70 jutanya didominasi oleh generasi muda, dan yang terakhir adalah kemampuan memperoleh informasi yang masih rendah. Nah, sampai di sini saya rasa Anda semua mulai berpikir, oh saya adalah generasi muda, saya harus melek literasi digital. Dan tantangannya seperti ini. Saya masih muda, dan saya harus banyak belajar. Dan harus banyak belajar terutama konteks media yang Anda gunakan. Berita apa yang Anda ambil, dan sebagainya. Kira-kira itu. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya adalah, selain ada tantangan,
adalah peluang. Tentu ada tantangan, ada peluang. Peluang pertama adalah peluang bisnis online. Anda di sini berumur 15 sampai 25 tahun, Anda sangat amat berpeluang untuk membuka bisnis, membuka wirausaha melalui bisnis online. Entah itu melalui Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau melalui web yang lain. Semisalkan Facebook, ada laman iklannya, ada Instagram yang iklan penumbuh badan, misalkan, atau media platform yang lain. Anda bisa beriklan lewat YouTube juga bisa. Ini yang menyebabkan bahwa kita harus melek literasi digital. Bahwa peluang bisnis, peluang wirausaha, itu sangat amat tinggi. Dan bayangkan, market share pada tahun 2020-2021 menunjukkan YouTube ini menjadi salah satu pemasaran bisnis terbesar juga. Selain TikTok juga bisa. TikTok juga bisa untuk memasarkan. Itu peluang bisnisnya. Makanya hari ini, kalau kita nggak bisa memanfaatkan peluang bisnis yang ada di literasi digital hari ini, maka kita akan ketinggalan. Maka semakin lama, zaman akan semakin maju. Dan kalau kita nggak belajar, ya udah, assalam. Tinggalan kita. Selanjutnya adalah pengembangan literasi non-cetak. Pengembangan literasi non-cetak ini banyak sekali tempatnya. Anda bisa menulis lewat Word, langsung Anda unggah dalam bentuk PDF, atau Anda bisa menulis dalam bentuk blogger, ada yang nulis Wattpad. Kalau misalkan ada yang suka Line Webtoon, itu bisa. Dan banyak buku-buku digital yang hari ini telah muncul di internet. Salah satu web yang menyediakan PDF secara gratis, bukan PDF ilegal ya, karena tantangannya literasi non-cetak ini seringkali banyak yang akhirnya dibajak tanpa izin dari penulis. Salah satunya ada Project Gutenberg. Project Gutenberg tapi menggunakan bahasa Inggris, dan Anda bisa tulis aja tuh Project Gutenberg. Atau nggak tulisnya Project Gutenberg pakai Gutenberg. Cepetan ya. Gutenberg. Itu menyediakan banyak sekali PDF, banyak sekali referensi yang akhirnya Anda bisa baca di sana. Atau kalau di Perpusnas, mereka punya e-resource atau Indonesia One Web Search. Ada yang belum punya keanggotaan Perpusnas, ingat itu gratis. Gratis dan seumur hidup untuk keanggotaannya. Karena saya hilang, saya nyesel. Nah, kedua peluang literasi ini menjadi sebuah mutiara bagi generasi muda untuk mengembangkan dirinya, untuk akhirnya Anda ini bisa menjadi lebih baik ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Dan Anda akan bisa bersaing untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, oke, kita lihat di sini ada 3 poin penting literasi digital. Yang pertama adalah menjadi literat digital berarti dapat memproses berbagai informasi, terus dapat memahami pesan, dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Nah, nyambung dengan hal ini, bahwa menciptakan mengolaborasi, yaitu bentuknya itu ada terdiri atas menciptakan, mengolaborasi, mengkomunikasikan, bekerja dengan sesuai aturan etika. Ini kuncinya. Memahami kapan dan bagaimana teknologi harus digunakan agar efektif untuk mencapai tujuan. Nah, jadi untuk menjadi seorang yang literat dalam digital, untuk melek dalam digital, paling enggak kita harus bisa memproses berbagai informasi dengan menciptakan, mengolaborasi, mengkomunikasikan, bekerja sesuai dengan aturan etika, serta memahami kapan dan bagaimana teknologi harus digunakan agar efektif. Nah, contoh guru-guru kalian menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Zoom, yang hari ini menggunakan Google Meet, itu adalah kita tahu bagaimana, kapan, dan harus bagaimana
teknologi harus digunakan secara efektif. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, maka hal ini Google Meet akan menjadi sangat penting. Hal-hal yang bersifat aplikasi-aplikasi elektronik, aplikasi-aplikasi yang berbasis internet itu akan menjadi penting pada pandemi hari ini. Dan makanya dengan kesempatan hari ini, Anda seharusnya bisa memaksimalkan hal-hal tersebut untuk melek secara literasi digital. Jangan kalah sama orang tua kita. Orang tua kita hari ini kadang-kadang kita nggak tahu gimana caranya buka HP. Dia nggak tahu caranya buka internet. Mungkin ada yang nggak tahu bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word, Excel, atau yang lain. Nah, ini jadi penting. Makanya tadi korelasinya dengan tantangan itu bahwa ternyata generasi muda tuh ternyata harus mampu melek digital. Harus menjadi seorang literat digital. Nah, selain 2 poin tadi, poin ketiga adalah termasuk juga kesadaran dan berpikir kritis terhadap berbagai dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Di sini Anda harus menjadi seorang literat digital yang cerdas. Anda generasi muda adalah harus mampu punya harus ada kesadaran dan berpikir kritis untuk menelaah bagaimana dampak positif dan negatif. Contoh tadi berita hoax, yang tiba-tiba UFO turun dari Tambun gitu kan, nggak ada kabarnya, nggak ada kebenarannya. Dan itu harus menjadi salah satu dari diri kita, bahwa kita harus sadar bahwa hari ini semakin lama kalau kita enggak menjadi seorang literat digital, kita akan ketinggalan. 10-20 tahun lagi kalau kita nggak jadi seorang literat digital, kita akan salam. Mungkin itu aja untuk pentingnya. Jadi ini sesi pertama. Untuk materi pertama yaitu tadi tantangan, ada peluang, satu lagi adalah pentingnya literasi digital. Mari kita lanjut kepada materi pertengahan. Materi kedua yaitu adalah literasi digital. Yang kita akan bahas adalah pengertiannya, prinsip dasar, dan indikator. Oke. Secara singkat, kalau secara kasat mata, kita kalau bicara literasi digital, berarti sesuatu berkaitan dengan pengambilan informasi di internet. Apapun yang kita ambil dari informasi dari internet, kita harus telaah apakah itu baik atau buruk, apakah itu hoax atau asli, atau benar ini berita. Dan ini akan menjadi hal yang penting untuk kita akhirnya bisa menjadi seorang literat digital. Oke, kita masuk pengertian digital. Saya mengambil dua ahli, yaitu pertama dari Paul Gilster dan kedua dari UNESCO. Literasi digital menurut Paul Gilster adalah diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Sedangkan UNESCO mengatakan bahwa literasi digital merupakan kecakapan dalam kurung life skills yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, lalu kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Nah, dari kedua pengertian dari para ahli ini, ya ahli-ahli semua ya, saya menarik kesimpulan bahwa literasi digital dapat disimpulkan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk yang melibatkan kemampuan TIK, kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Jadinya, dalam kesimpulan hari ini, bahwa ternyata secara umum, literasi, termasuk literasi digital, dan literasi-literasi yang lain, enggak hanya secara luas bukan menjadi seorang kutu buku, tapi bagaimana seorang
literat digital itu harus juga mampu menerapkan apa yang dibacanya. Seperti contoh yang dilakukan, seperti contohnya teman Pak Jik tadi di materi pertama sebagai sharing, itu dengan membaca buku dia mampu bersosialisasi dengan orang dengan baik. Dimanapun daerahnya, dimanapun tempatnya itu menjadi baik. Dan hari ini, literasi digital juga menuntut seperti itu, menuntut kepada generasi muda untuk akhirnya untuk mampu bersikap, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif dalam menjadi seorang literat digital. Selanjutnya setelah pengertian, kita akan bahas tentang prinsip pengembangan digitalisasi sekolah. Ada beberapa hal, maaf. Yang pertama ada pemahaman, kedua adalah ketergantungan, saling ketergantungan, ketiga adalah faktor sosial, dan terakhir adalah kurasi. Oke, dari keempat ini sekiranya menjadi perhatian buat kita bahwa ternyata 4 prinsip ini harus menjadi pegangan bagi sekolah dan juga pegangan bagi kita sebagai siswa. Bahwa kita seorang yang ingin menjadi literat digital, yang melek dengan digital, itu harus paling enggak kita bisa mengembangkan lewat 4 ini. Yang pertama adalah pemahaman. Yaitu pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media. Artinya apa? Berita yang kita dapat, informasi yang kita dapat, hari ini Anda harus bagaimana caranya memahami secara sederhana terlebih dahulu dan meng-cross-check kira-kira berita ini benar gak? Berita ini valid gak? Valid atau debat? Dan berita itu mampu dipertanggungjawabkan oleh si pembawa berita itu. Yang akhirnya kita sebagai generasi muda harus melek bahwa informasi ini salah nih, informasi ini fitnah nih, atau informasi ini benar. Saya bisa bertanggungjawabkan. Makanya ini merupakan menjadi awal atau dasar bahwa kita harus paham dengan informasi dari media-media digital yang kita dapatkan hari ini itu menjadi salah satu poin penting dalam prinsip pengembangan digitalisasi sekolah, termasuk pengembangan literasi digital bagi kita juga. Selanjutnya yang kedua adalah saling ketergantungan. Prinsip ini adalah dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi, metaforis, ideal, dan harfiah. Dahulu jumlah media dibuat sedikit dengan tujuan untuk mengisolasi dan penerbitan menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Dan sekarang ini, dengan begitu banyaknya jumlah media, bentuk-bentuk media diharapkan tidak hanya sekadar berdampingan, tapi juga saling melengkapi. Artinya apa? Ini berkaitan dengan pemahaman bahwa media-media yang kita pilih menjadi sumber informasi kita, itu saling bergantung ternyata. Ada yang menggunakan koran, sekarang koran jadi digital, ada yang dulu pakai buku fisik, sekarang jadiin PDF, buku elektronik. Sekarang buku-buku kalian yang biasanya dibuat paket sekarang jadi buku elektronik. Atau sekarang jurnal-jurnal. Jurnal-jurnal itu nggak jadi buku lagi, sekarang jadi elektronik. Itu artinya apa? Bahwa pengembangan digitalisasi sekolah itu kita bisa lakukan dengan saling ketergantungan ternyata. Ada ketergantungan. Selanjutnya adalah faktor sosial. Berbagi tidak hanya sekadar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Siapa yang membagikan informasi, kepada siapa informasi itu diberikan, dan melalui media apa informasi itu diberikan, tidak hanya dapat menentukan keberhasilan jangka panjang media itu sendiri, tetapi juga membentuk ekosistem, lingkungan, organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri. Yang artinya apa? Persamaan sosial. Faktor sosial ini menjadi penting. Anda sama-sama siswa. Karena satu sama lain merasa nasibnya sama, kita merasa bahwa kita perlu pinter di literasi digital, maka kita bisa karena sehati akhirnya dia bisa membentuk digitalisasi sekolah. Misalkan kita bisa lewat
bentuknya dalam bentuk web kelas atau web Google Classroom-nya kita bisa modif sendiri, atau kita menggunakan TikTok kelas atau menggunakan Instagram kelas dan sebagainya. Itu karena ada faktor sosial di sana yang akhirnya sama-sama saling membangun. Yang terakhir adalah kurasi. Kurasi ini adalah dalam bahasa Indonesia artinya menyimpan, mengumpulkan. Jadi prinsip pengembangan digitalisasi sekolah pada dasarnya kita harus mengumpulkan informasi. Seperti kita juga mengumpulkan bagaimana akhirnya informasi yang Anda dapatkan itu harus dikumpulkan dalam bentuk kurasi. Dan ada prosesnya dalam kurasi itu. Dan makanya dalam literasi digital itu juga perlu pengumpulan data, perlu pengumpulan informasi, supaya informasi yang didapatkan itu menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Ini adalah materi kedua dari yang pertama pengertian, yang kedua prinsip pengembangan, yang terakhir di materi pertengahan selanjutnya adalah indikator pengembangan digitalisasi sekolah. Indikator pengembangan digitalisasi sekolah ini terbagi atas 3, yaitu pertama adalah basis kelas, terus ada basis budaya sekolah, dan terakhir adalah basis masyarakat. Anda bisa baca sendiri, untuk basis sekolah, tapi saya akan bacakan sedikit. Basis sekolah yaitu yang pertama itu kita lihat jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti. Hari ini Anda melakukan pelatihan literasi digital untuk berkenalan dengan literasi digital. Yang kedua adalah intensitas penerapan dan pemanfaatan TIK. Hari ini Anda telah menerapkan dan pemanfaatan TIK. Tapi sejauh mana itu tergantung sendiri kepada diri Anda sendiri. Sejauh mana Anda telah memanfaatkan dan menerapkan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah tingkat pemahaman pengelola sekolah, guru dan tenaga pendidikan sekolah dalam menggunakan media digital. Artinya seluruh masyarakat sekolah harus memahami bagaimana sebuah media digital itu digunakan. Harus paham, kita paham menggunakan Google Meet, kita paham menggunakan Google Classroom, kita paham menggunakan Kahoot, Quizizz, dan sebagainya. Selanjutnya adalah budaya sekolah. Di budaya sekolah ini pertama adalah yang dilihat indikatornya adalah jumlah variasi bahan bacaan. Ini bahan bacaan elektrik atau elektronik atau digital. Semakin banyak bahan bacaan elektrik atau digital ini, maka akan semakin lebih baik. Dan semakin sedikit bahan bacaan digital kita, maka akan semakin kurang literasi digital kita. Nah, selain itu ada frekuensinya juga, frekuensi peminjaman buku bertema digital. Nggak harus tema digital, tema-tema yang lain juga boleh, tapi spesifikasi ke tema digital. Selanjutnya yang ketiga adalah kegiatan sekolah yang menggunakan TIK. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan sekolah yang menggunakan TIK selain pembelajaran juga. Yaitu yang keempat, selanjutnya adalah kebijakan sekolah. Bagaimana akhirnya sekolah memiliki kebijakan tersendiri, kebijakan khas untuk peningkatan literasi, terutama di bidang literasi digital. Terakhir adalah tingkat pemanfaatan TIK dalam pelayanan di sekolah. Hari ini, guru-guru dan tenaga kependidikan kalian di SMA Negeri 8 Tambun Selatan sudah mulai memanfaatkan dan bahkan memaksimalkan pemanfaatan TIK yang ada di dalam pelayanan di sekolah, dalam pembelajaran kalian. Tentu ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Google Meet, dan sebagainya. Yang terakhir adalah basis masyarakat. Pertama adalah jumlah sarana prasarana di sekolah. Bagaimana akhirnya Wi-Fi, ketersediaan Wi-Fi, ketersediaan akses belajar, ketersediaan website sekolah, dan sebagainya itu menjadi penting. Dan selanjutnya adalah tingkat kepedulian, keterlibatan orang tua, komunitas, dan masyarakat. Ini menjadi penting, bahwa sekolah itu harus berkolaborasi. Kita harus berkolaborasi dengan masyarakat dan komunitas, serta orang tua, dan termasuk Anda sebagai siswa untuk bekerja sama, untuk meningkatkan literasi digital. Nah, dari ketiga indikator ini, bahwa ternyata 3 indikator ini saling berkaitan antara basis kelas, basis budaya sekolah, dan basis masyarakat. Nah, selanjutnya, materi kita yang terakhir adalah menuju digitalisasi literasi di sekolah. Kita akan ngebahas 3, yaitu sasaran, strategi, dan media. Media apa aja sih yang digunain? Yang biasanya digunain. Oke, yang pertama adalah sasaran gerakan literasi sekolah.
Yang pertama tentu sekolah. Ada pengelola sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Di sini adalah bagaimana mulai dari penggunaan, penerapan, dan sejauh mana tingkat pemanfaatan dari para pengelola sekolah, guru, dan tenaga kependidikan untuk akhirnya memanfaatkan media TIK sebagai peningkatan literasi digital di sekolah. Selanjutnya ada infrastruktur sekolah yang terdiri atas sarana prasarana penunjang literasi digital. Semakin baik Wi-Fi atau semakin baik akses internet, akses sumber belajar, aplikasi-aplikasi yang digunakan, maka semakin baik pula optimalisasi literasi digital di sekolah. Nah, ini yang menyebabkan bahwa salah satu sasarannya ini adalah infrastruktur sekolah. Makanya penting sekali di era abad ke-21 ini kita menggunakan Wi-Fi. Anda di rumah juga mulai ke depan mungkin akan menggunakan internet yang cepat. Entah itu pakai provider A, provider B, provider C. Ini infrastrukturnya. Yang terakhir adalah sasarannya adalah siswa, kolaborasi antara siswa, orang tua siswa, masyarakat, dan komunitas literasi. Kolaborasi antara siswa, orang tua siswa, masyarakat, dan komunitas literasi ini penting. Mengapa? Bahwa kalau hanya sekolah doang yang jalan, itu nggak akan ada artinya. Kita akan mandek, macet, kayak jalanan di tol. Macet. Dan pentingnya kolaborasi antara siswa, orang tua siswa, masyarakat, dan komunitas literasi ini penting. Supaya apa? Supaya literasi digital di sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Misalkan orang tua siswa mendukung siswanya, mendukung anak-anaknya untuk belajar secara daring, terus masyarakat bagaimana masyarakat mendukungnya dengan tidak mensabotase Wi-Fi atau listrik misalkan, atau memberikan sumbangan-sumbangan yang lain, serta komunitas. Bagaimana akhirnya komunitas ini bisa memberikan pelatihan, bisa memberikan pengembangan terkait literasi digital di sekolah. Selanjutnya adalah strategi literasi digital di sekolah. Ada 5 strateginya. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas fasilitator. Ini bagi pengelola sekolah, guru, dan tendik di sekolah. Ini artinya adalah bahwa peningkatan ini perlu ada pelatihan, perlu ada penerapan. Yang hari ini kita lakukan adalah salah satu upaya peningkatan kapasitas fasilitator untuk meningkatkan literasi digital di sekolah. Yang kedua adalah peningkatan jumlah ragam sumber belajar bermutu. Peningkatan ini bisa digunakan yaitu penambahan bahan bacaan digital. Kedua adalah menggunakan aplikasi dan situs yang efektif, contoh kayak Google Meet, Google Classroom, dan saya sebutkan tadi berulang-ulang. Yang terakhir adalah mading sekolah. Kita bisa menggunakan mading sekolah atau mading kelas secara digital. Contoh misalkan kita menggunakan Google Site secara gratis atau menggunakan akun Belajar ID sebagai mading Anda, itu bisa. Yang ketiga adalah perluasan akses sumber belajar dan cakupan belajar, yaitu terdiri atas penyediaan komputer, akses internet, lalu adalah penyediaan informasi melalui media digital. Hari ini memang di sekolah kita, anak-anak, kita belum punya ruang komputer. Tapi bukan berarti ketiadaan ruang komputer itu membatasi kita untuk melakukan literasi digital. Dan hari ini yang Anda lakukan adalah literasi digital. Bagaimana upaya peningkatan literasi digital kita hari ini? Bagaimana cara memanfaatkan Google Meet? Bagaimana caranya memanfaatkan untuk penggunaan Google Form dan sebagainya? Itu akan menjadi penting. Dan yang nomor 4 adalah peningkatan pelibatan publik. Yaitu adalah pertama, sharing session atau sesi berbagi. Bagaimana kita sama-sama berbagi. Apa sih yang kita bisa bagikan terkait dengan pembelajaran di sekolah. Misalkan di Zoom kita ada keluhan nih jaringannya bermasalah. Atau di Google Meet kita nggak bisa ngerekam nih. Kalau misalkan ada pembelajaran di sekolah, saya ketinggalan, terus saya nyusulnya bagaimana? Itu sharing.
adanya rasa berbagi, sama-sama curhat lah, sesi curhat. Lalu yang kedua adalah pelibatan para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan ini penting dari pihak sekolah, masyarakat, orang tua, siswa, dan komunitas itu sama-sama punya kepentingan untuk memajukan literasi digital di Indonesia. Yang paling khususnya adalah di sekolah sebagai dasar, sebagai garis terdepan untuk kemajuan literasi digital di Indonesia. Yang terakhir adalah penguatan forum bersama. Hari ini penguatan forum bersama orang tua, komunitas, dan masyarakat. Hari ini kalau kita kita ngomong sama orang tua kita ngomong dengan komunitas. Kadang-kadang hari ini kita mengabaikan kita ini mengabaikan peran orang tua, peran komunitas atau peran teman-teman semua. Bahwa ternyata penguatan literasi digital ini harus ada kolaborasinya. Bahwa penguatan literasi digital pada hari ini harus bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah 5, peningkatan tata kelola, itu adalah pengembangan layanan secara elektronik, kebijakan sekolah tentang literasi digital. Oke, yang terakhir, dari contoh media, literasi digital, itu banyak sekali, kita bisa lihat ada Google Classroom, Rumah Belajar, Pijar Sekolah, Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Anda bisa lihat dari sini, dan mungkin itu aja saya cukupkan dan kembalikan kepada moderator. Wow, terima kasih Pak Farhan, penjelasan yang sangat terinci dan sangat bagus ya. Untuk anak-anak yang ingin bertanya, tadi Bapak sudah dapat tuh tadi ada yang ingin bertanya. Untuk Siti, Iya, Pak. Siti, ya, silakan Siti. Ayo, Nak Siti. Pak, saya mau nanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mondari Tonga. Dari kelas PS2 akan memberikan pertanyaan materi tentang yang diberikan oleh Pak Farhan. Pak, pentingnya kita dalam suatu untuk melakukan menuju digitalisasi literasi sekolah itu apa aja ya Pak? Bagian-bagiannya, manfaatnya, atau keuntungannya Pak? Oke. Ini ya, untuk mempersingkat waktu aja biar cepat ya. Oke. Langkah-langkahnya tadi, satu, kita menyiapkan sarana prasarana sekolah. Ya, contohnya kita bisa menggunakan internet, HP, dan sebagainya. Jadi perangkat-perangkat yang berkaitan dengan informasi harus dipercepat dengan baik, harus dipersediakan dengan baik. Manfaatnya apa? Satu, kemudahan, memudahkan hidup. Kedua adalah praktis, mudah praktis. Artinya Anda nggak berlibat. Artinya Anda akan sangat mudah untuk mengerjakan atau mendapatkan informasi dari literasi digital itu sendiri. Dan terakhir, manfaat dan tujuannya itu meningkatkan literasi digital. Mungkin itu aja sih yang bisa saya cepat. Oke. Terjawab, Munda? Baik Pak, terima Oke. kasih ya Pak. Gimana Pak Jack? Mungkin Oke, masih ada lagi? Silakan kalau ingin ada yang bertanya lagi. Saya Pak. Oh iya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aribowo dari kelas 10 IPS 2. Iya, Dimas. Saya ingin bertanya Pak, apa aja sih elemen esensial dalam mengembangkan literasi digital? Oke, elemen esensial. Ya. Oh, elemen esensial bahasa berat nih. Oke, kita langsung cepat aja ya karena waktunya juga terbatas. Jadi elemen esensial itu dalam literasi digital, satu, tentu ada internet. Kalau nggak ada internet, Anda nggak bisa akses literasi digital. Kedua, harus ada perangkat. Perangkatnya itu harus ada komputer, ada HP, dan sebagainya. Yang ketiga adalah ada kesediaan untuk membaca, untuk mengakses literasi digital. Ketika kita tidak ada kesediaan, tidak ada niat, maka itu nggak akan terjadi literasi digital. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih.
Terjawab, Dimas? Ya, Pak, ya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, kiranya sudah cukup ya dengan 2 pertanyaan yang diberikan oleh Siti dan Dimas. Terima kasih untuk Siti dan Dimas yang telah memberikan pertanyaan dan semoga jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Farhan itu dapat terjawab ya dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Farhan, bahwasannya pemanfaatan literasi digital itu sangatlah penting agar apa? Agar kita tidak ketinggalan zaman. Salah satunya banyak sekali platform-platform yang bisa digunakan oleh kita agar kita bisa lebih memanfaatkan tentang dunia digital. Salah satunya seperti ada yang Google Classroom, terus juga ada Zoom, ada YouTube, ada blog dan yang lainnya. Dan juga tentang pemanfaatan perpustakaan nasional yang dikatakan oleh Pak Farhan bahwasannya di sana sangat beragam, sangat banyak sekali bahan-bahan bacaan yang bisa menambah informasi-informasi untuk kita semuanya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali ke host. Terima kasih. Terima kasih pemain Muhammad Farhan Ali SPD dan Pak Moderator Pak Muhammad Zakaria SPD. Luar biasa sekali materi kedua kita tentang menuju digitalisasi literasi sekolah. Oke. Sudah ada 2 pertanyaan kita. Terima kasih juga kepada yang sudah bertanya. Kemudian setelah selesai ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kita telah melaksanakan webinar sesi kedua tentang literasi sekolah. Kurang lebihnya saya selaku host mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi ketiga. Jangan kemana-mana, kita lanjut langsung setelah ini sesi ketiga. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anissa gimana? Mau langsung aja atau gimana? Bu Anissa gimana? Mau langsung aja? Ya, saya siapin rekamannya dulu.